Ya, assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ini ada laptop Asus X441 ya. Ini mungkin nanti kasusnya sama kayak laptop-laptop lain, maksudnya bisa diterapkan di laptop-laptop lain. Ini engselnya pecah tuh, rumah casing yang deket engsel pecah tuh. Jadi kalau ditutup, buka tutup nggak bisa pecah tuh kayak gini. Ini nanti bawahnya juga ada yang pecah juga, tapi nggak kelihatan dari sekarang. Bisa dilihat tuh ya pecah. Jadi kita akan coba repair casingnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat caranya. Nah, untuk tahap awal ini kita lepas kap atasnya dulu dengan cara melepas baut-baut yang ada di sini ya. Semuanya itu dilepas baut-bautnya seperti ini. Nah, yang ini kemarin ini kita bilang ini ada yang pecah juga, makanya ini nggak bisa dilepas. Ini nggak bisa dilepas, ini yang lainnya ini udah kelepas semua. Seperti biasa ya, pinggir-pinggirnya ini diginin. Kalau kita biasa pakai kuku, kalau untuk seri ini sih pakai kuku masih kuat teman-teman. Pinggirnya ini udah kita gini ya, pakai kuku ya, gini-gini, terus udah kita lepas ini. Jangan lupa kabel touchpad, kabel keyboard dilepas dulu. Nah, ini ada contoh yang kita bilang tadi bautnya nggak bisa kelepas tuh, yang ini nih. Ini bautnya nggak bisa kelepas karena ini kuning-kuningnya nih pecah. Harusnya dia seperti sisi kanannya nih. Nah, kalau ini kan kok baut kuning-kuningnya tembaganya nempel karena pecah-pecah dari sini. Di sini nih ada kuning-kuningnya kan, kalau yang di sebelah kanan ya pasti udah pecah, nggak ada tuh. Itu yang kita bilang tadi kalau sisi bawahnya. Nah, kalau mau ngelepas sisi yang sini yang pecah ini, nggak kelihatan ya. Ini yang pecah ini, yang dari sisi sini pecah. Ini bautnya udah nggak bisa dilepas. Baut ini nggak bisa dilepas. Tapi kalau baut yang sini masih bisa. Ini item-itemnya ini dilepas dulu. Begininya dilepas pakai jarum biasanya kita, terus ini dilepas bautnya. Nah, ini untuk yang sampingnya karena udah kebuka gini ya. Udah kebuka, ini tinggal kita terusin aja buka dari samping. Terus sampai kelilingnya kebuka semua, sampai frame ini terlepas. Kadang kita juga lewat tengah sini bisa tapi kita utamakan dari samping sini dulu bukanya. Terus kalau kadang kita bantu dari tengah juga, dari dalam sini. Ini sampai framenya kelepas semua ya. Ya oke, hasilnya seperti ini ya. Ini ada ini yang pecah nih. Ini masih nempel pecah. Ternyata dia yang pecah nggak cuma sisi kiri saja, tapi ternyata sisi kanannya juga ada yang pecah. Tuh, malah pecah semua. Cuman yang kanan kenapa masih bisa tegak? Karena masih tertopang ini sebenarnya ya. Nah, ini yang pecah. Tuh. Dia lepas dari sini. Yang ini dua, oh ini masih ada satu, jadinya dia masih nempel yang kanan tuh. Dia pecahnya dua, masih ada kekuatan satu ini kemarin itu, jadi masih bisa tegak yang kanan. Sedangkan yang sini dia ini pecah semua, 3, 1, 2 dan 3 ini pecah semua. Sebenarnya sih kalau kondisinya udah agak parah teman-teman, ini yang pecah banyak dari sisi sini, terus juga dari sisi sini. Seumpama ini nanti kalau misalnya nggak bisa di repair, ini kemungkinan ya harus ganti casing teman-teman. Tapi kita coba repair dulu buat nunjukin cara nge-repairnya ya. Jadi misalnya teman-teman ada casing laptop yang udah dicoba nanti tetap nggak bisa, maksudnya atau yang sudah parah banget ya, terpaksa teman-teman harus ganti casing. Tapi ini kita masih coba buat nunjukin caranya. Untuk nunjukin caranya, nah ini karena kemarin kasusnya yang ininya engselnya nih ngunci. Untuk mempersingkat durasi, teman-teman bisa ngecek video kita yang tentang engsel. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Nanti ini biar mempersingkat waktu ini, karena kita nyelesaikan ininya dulu, engselnya dulu, baru nanti kita nge-repair yang pecah-pecah ini. Nah, ini engselnya udah terlepas, kita normalkan dulu. Teman-teman bisa ngelihat video kita satunya ya, biar singkat. Ini kalau kita mau repair yang ini, layar harus diamankan dulu. Jadi ini kita lepas dulu layarnya ya. Nah, ini layarnya kita amankan. Rekomendasi sih pakai ini ya, plastik bubble. Jadi biar kalau kita simpen tuh aman, nggak kejatuhan apa atau nggak beresiko.
Ini engsel yang kanan kita lepas juga teman-teman ya, soalnya dia nggak normal juga. Jadi ini engselnya udah dua, ini kanan kiri itu nggak normal sebenarnya. Kalau udah dilepas ya tinggal kita lepaskan ini tadi kabel-kabelnya. Ini kita lepas kabel yang ini fleksibel, biasanya kita lepas dari sini. Kalau WiFi, kabel WiFi kita lepasnya dari dalam sini. Jadi yang nyangkut nanti yang ikut di sini cuma kabel WiFi-nya, jadi kayak gini. Nah tuh, yang ikut cuma kabel WiFi-nya aja. Kalau kabel fleksibelnya dia ngikut di bagian sini. Karena ini tadi sudah normal engselnya, karena pertama dikerjakan engselnya dulu teman-teman. Karena kalau engselnya nggak normal nanti dipasang juga nanti akan pecah lagi kalau ini udah kita repair gitu. Nah sedikit lagi tadi informasi, kalau misalnya casingnya udah parah banget memang harus ganti. Kalau ini sih sebenarnya juga udah termasuk kategori agak parah, tapi tetap kita coba gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyari casing itu bisa tanya ke kita, siapa tahu kita punya casingnya, itu nanti bisa via Bukalapak teman-teman ya. Kalau casingnya udah parah banget loh ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan masih bisa di repair, kita coba repair dulu. Tapi kalau nanti juga teman-teman udah nyoba pakai cara ini di repair masih tetap sama, tetap nggak bisa, ya itu tadi rekomendasinya ganti. Nah ini teman-teman lihat di sini ada 3 nih, 1 2 3, ini juga ada 3 kan yang pecah. Ini kita sikat dulu ya, daerah sini kita sikat dulu karena tadi ada debu-debu kotor, itu harus kita sikat dulu. Ini sudah kita sikat. Nah terus yang selanjutnya adalah yang dibutuhkan adalah solder ya. Soldernya ini kalau bisa yang agak panas ya, yang panasnya kira-kira mungkin yang 60 watt atau berapa ya. Tapi kalau ini kita pakainya 40 watt. Kalau 60 watt lebih enak sebenarnya, karena ini kan 40 watt untuk mainboard sebenarnya ya, seputaran PCB itu. Yang pertama disiapkan adalah solder dulu. Nah ini yang pertama kita buat ini sedikit luka-luka dulu ya. Maksudnya kita ini kan misalnya halus nih, di sini kan permukaannya halus, itu kita bikin luka-luka dulu gitu. Pakai solder ini kita bikin luka setiap titiknya ya. Di sini kan ada 3, itu kita bikin luka kecil-kecil aja dan pelan-pelan aja, jangan sampai keterusan nanti bolong malah. Karena ini kita ini tangannya satu megang kamera, ini agak kesulitan. Jadi paling nggak prinsipnya udah kita kasih tahu dulu, ini dibikin luka dulu sedikit-sedikit pakai solder. Kita bikin luka, nanti akan kita timpa lagi pakai lem Dextone ya. Jadi bahannya adalah ini solder sama lem Dextone. Ya ini yang udah kita bikin luka teman-teman, ini kelihatan ya, ini kita pakai lampu juga nih. Jadi udah agak berantakan gini ya. Ya maksudnya itu untuk bikin luka, untuk bikin gigitan nanti teman-teman. Ini kayak gini nih, 3 yang kanan juga. Mana nih yang kanan? Nah ini kalau tadi kan kalau dilihat, kalau masih ingat masih halus dia bentuknya. Nah sekarang udah dibikin luka kayak gini tuh, luka juga. Jangan sampai tembus belakang tapi ya. Nah ini selanjutnya kita siapin Dextone ini ya. Ini ada epoxy hardener, ini ada epoxy, ini yang harus dicampurkan. Nah ini kan kelihatan bekas-bekasnya ini. Itu komposisinya 50% 50%, atau biasanya kita pakai selain 50-50 itu kita pakai 45-55. Nah yang 55 yang mana? 55 yang hitam. Itu improvisasi kita ya, kalau mau ditiru ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Tapi untuk standarnya itu 50-50. Ini nanti kita campur seperti ini, kita campur terus nanti ini kita nyari alat ya semacam ini ya. Yang penting ini enggak tembus sampai atas. Nah ini kita lihat kuning-kuningnya ini alatnya ini enggak tembus sampai atas. Terserah teman-teman mau pakai obeng, mau pakai apa, yang penting ini enggak tembus sampai melebihi ini ya. Sebentar kita kasih contoh, ini contoh yang benar, ini enggak melebihi. Kita cari contoh. Nah ini kita kasih contoh nih, ini dia melebihi dari kuning-kuning tembaganya ya dibandingkan contoh yang tadi. Jadi dicari alat apapun yang pas, jangan sampai melebihi kuning-kuning kayak ini nih, melebihi. Nah jadi harus pas kayak gini ya, jangan sampai melebihi. Ini nanti setelah kita campurkan
ini sama ini kita campurkan, kita aduk seperti ini. Nanti ini dioleskan di sini, dioleskan. Terus setelah itu kita taruh di titiknya ya, jangan kebalik ya, ini kuning-kuningnya ini jangan kebalik atas sama bawahnya, harus dilihat pola yang sebelumnya sama kayak gini ya, berarti kayak gitu. Nanti kalau ini sudah dicampurkan tadi, Dextone tadi yang warna hitam tadi, itu kita taruh di sini. Nanti ini semua titik pengerjaannya akan sama, kita taruh di sini. Terus nanti kita lepas. Nah ini karena tangannya cuma satu, ini yang kiri. Ini sebenarnya kalau dua tangan ini kita ada bantuan teman-teman, ada bantuan alat satu lagi untuk ngelepasin gininya, ngangkat ininya, tapi jangan sampai lemnya itu kena gitu. Kira-kira teman-teman bisa memahami nggak ya, soalnya kita tangannya cuma satu, ini nggak ada bantuan alat apa-apa gitu. Intinya ketika nanti lemnya sudah begini, ini ada alat, biasanya kita pakai ini, pakai pisau yang tadi itu, nah ini, atau pakai alat apapun. Jadi tangan satunya tadi ini tangan kiri ya, tangan kiri misalnya masih di sini, masih begini. Tangan kanan tuh kita udah megang ini untuk nahan ini ketika ini kita angkat cabut gitu. Nah setelah itu baru pakai solder. Jadi ketika lem Dextone hitamnya itu masih belum kering, karena dia keringnya lumayan cepat menurut kita ya, untuk pengerasannya lumayan cepat, itu selama masih encer itu kita pakai solder. Jadi selama dia masih encer, nanti kita pakai solder untuk istilahnya untuk membantu daya rekatnya gitu. Nah ini Dextone-nya hitam, ini putih. Ini kita udah siapin, ini tinggal diaduk, tinggal ngikutin cara yang kayak tadi kita kasih tahu ya teman-teman. Ini maaf tangannya cuma satu, nggak bisa langsungan. Yang jelas udah inti-intinya udah kita kasih tahu, tinggal ngelihat aja nanti ya. Ini agak goyang-goyang kameranya, nggak apa-apa teman-teman ya, soalnya ini tangannya yang satu megang kamera, yang satu harus fokus. Ini kalau udah teman-teman lihat tadi udah kita campurin Dextone-nya, ini tinggal kita tambahin ini, kita untuk geser lokasinya ini harus pas, pakai pemanas ini untuk gesernya. Semoga kelihatan ya. Tuh. Agak susah ini teman-teman, karena yang satunya megang kamera. Jadi setidaknya kayak gini. Ini tadi udah kita olesin, itu tadi lem ini tadi udah kita olesin tembaga kuningnya. Terus ketika naruh di sininya ini tadi prinsipnya kayak itu tadi, tinggal kita tambahin solder ini untuk lokasinya biar pas dan juga biar perekatannya biar maksimal dia. Ini baru 2 titik yang kita kerjakan karena masih banyak titik lain. Ini agak masih kita geser-geser, karena kalau lokasinya sedikit salah itu nanti bautnya tetap nggak bisa masuk. Tapi setidaknya kayak gini nih untuk kita panasin. Ini dia udah nempel ini, karena tembaga ini kan kalau kena solder panas juga dia panasnya merambat. Kalau kameranya agak kurang ini ya harap dimaklumi ya. Oke sudah. Nah untuk hasilnya ini teman-teman ya, ini udah kepasang semua, ini yang sisi kiri, tinggal kita menunggu keringnya aja. Maksudnya sebenarnya ini sekarang udah kering, cuma untuk rekomendasinya sih sekitar 6 jam 8 jam ya, baru nanti kita tes, kita coba baut, kita pakai baut di sini pecah atau enggak. Kalau misalnya kita tes buat kita nanti masukin baut di sini dia nggak pecah, berarti dia udah aman. Ini kita tinggal masih kurang ini titik sini, terus sama yang ini masih kurang, tapi setidaknya ini teman-teman udah ngelihat caranya. Ini nunggunya sekitar 6 jam paling enggak, atau enggak 8 jam, itu yang direkomendasikan. Tapi sekarang pun sebenarnya ini udah keras karena udah ada bantuan pakai solder tadi ya. Kalau sudah tahapannya itu, kalau kita sudah yakin ini udah keras sempurna, tahapan adalah kita kasih baut di atasnya. Ini kita baut terus kita puter sampai baut maksimal. Kalau misalnya kita puter dia pecah, itu berarti belum pas atau belum kuat. Tapi kalau kita puter ininya nanti nggak pecah, berarti itu udah kuat teman-teman. Baru kita bisa rakit semua, laptopnya baru bisa kita rakit. Jadi untuk pengetesan sudah kuat atau belumnya, kita coba baut seperti ini ya.
kita baut gitu, pokoknya sampai bautnya masuk semua, itu dia pecah atau tidak gitu loh. Kalau misalnya kita baut gini, kita putar maksimal dia nanti pecah, berarti dia belum ini apa namanya, belum kuat. Ini sebenarnya masih setengah, tapi kita coba kasih contoh biar seperti ini. Ini semuanya nanti kita tes baut semua, ada yang pecah atau enggak. Kalau misalnya ada yang pecah, berarti kita harus ngulangin lagi. Selanjutnya kita nanti tambahin ini nih teman-teman, kita tes untuk engselnya, dia udah pas belum sama ininya apa namanya, lubangnya ini udah pas atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum pas, berarti nanti obengnya nggak bisa masuk, kan obengnya masuknya dari atas. Ini kita tes dulu. Makanya tadi yang proses yang tadi itu kalau dilihat kita kesulitan karena kita sambil megang kamera ya. Kalau enggak tuh ya itu momen paling krusial sebenarnya, yang mungkin tadi kameranya agak getar-getar nggak fokus gitu kan, karena itu paling krusial. Kalau ininya sudah terpasang, udah kuat, udah bagus, tapi ternyata nggak sinkron sama ininya, itu nanti bautnya nggak bisa kepasang juga gitu teman-teman. Jadi ini juga harus dihitung juga. Nah ini kan harusnya atas bawahnya harus, lubangnya ini harus sejajar. Kalau selisih sedikit aja nanti bautnya nggak bisa masuk. Nah ini udah, kita tinggal nerusin aja kok ini ya. Nah ini belum kering 100%, tapi kita coba masukin bautnya ya dari atas, apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas ya berarti kita nggak perlu ngulangin lagi, berarti titik koordinatnya udah bener. Cuman ini belum kita baut sampai full karena ini belum kering sempurna. Ya ini tinggal nunggu kering sempurna ya teman-teman. Ini udah terpasang semua bautnya, tinggal kalau udah kering sempurna nanti kita rakit gitu. Tinggal finishing perakitan teman-teman tuh. Nah ini kalau finishing ini saran kita ya di belakang tembok lah, biar dia bisa nyender gitu teman-teman ya. Terus sama kita sedikit ngasih info, kalau kita sempat ngasih tahu itu 6-8 jam, kalau di petunjuknya ini 16 jam. Kenapa kita kasih 6-8 jam? Karena kita kan pakai bantuan solder. Kalau ini di petunjuknya langsung ini 16 jam. Karena ini kan nggak pakai solder ya, nggak pakai tambahan pemanas solder. Nah terus juga untuk nyoldernya sendiri teman-teman harus hati-hati ya. Hati-hati, misalnya soldernya itu sebisa mungkin sih dites dulu dia arusnya bocor atau enggak. Terus kalau misalnya untuk nyari aman ya teman-teman pakai sandal, atau kalau kita seperti ini nih biasanya tuh, kaki kita tuh biasanya di atas gini, jadi jangan nyentuh ini ya. Jadi utamakan keamanannya dulu, keamanan dulu. Ya sudah selesai teman-teman, kita rakit udah selesai semua, tinggal kurangnya tinggal satu, tinggal kita nota. Oke. Nah oke, demikian teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada casing yang udah dicoba seperti ini tetap nggak bisa juga ya, mau nggak mau teman-teman rekomendasinya ganti casing ya. Kalau misalnya mau ganti casing bisa nanya ke kita, nanti kita buatkan linknya di Bukalapak kalau kita memang punya. Oke, demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.